Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Jar, kenapa ya? Kalau lagi puasa gini tuh gampang banget emosi gitu, kayak gampang kepancing gitu. Udah lapar, aus, terus ada yang lagi nyebelin gitu, kayak dikit aja nih. Lagi di jalan naik motor, tiba-tiba ada yang nyenggol dikit, emosi kayak gampang memancing banget. Itu kenapa ya kira-kira? Waduh. Tenang San. Ini nih banyak orang yang suka lupa nih. Iya. Puasa itu nggak cuma soal nahan makan dan minum aja, Iya. tapi juga nahan emosi. Oh. Jadi bukan cuma perut aja nih yang diuji, Iya. tapi juga hati dan pikiran. Nah, itu juga nih. Wah, berat juga tadi pertanyaannya ya. Jadi kalau nggak heran nih, kita juga jadi nggak heran banyak orang yang emosian saat lagi puasa nih. Tapi jujur ya, gimana sih cara supaya tetap santai gitu? Kadang tuh ya udah niat sabar, masih tetap aja ada yang bikin naik darah gitu jadinya ya. Kayak misalnya lagi di jalan nih, macet terus ada yang nyalip sembarangan itu jadi emosian gitu. Aduh, jadi pengen marah gak sih Jar? Wah, ini nih tantangannya nih. Kalau kita bisa tetap tenang di situasi yang bikin emosi, berarti kita sukses ngelewatin ujian puasa. Karena yang paling penting tuh bukan cuma nahan marah, tapi juga gimana kita merespon sesuatu dengan lebih bijaksana. Nah, tapi jujur ya, kadang tuh ya ada aja yang nyulut emosi nih. Misalnya nih, kita udah nunggu makanan buat berbuka nih dari jam 5 sore. Tahu-tahu pas ajan maghrib malah kehabisan makanannya. Waduh. Jadi nggak dapet dong kita nih. Atau ada juga nih, kayak ada teman kita nggak sengaja nih makan depan kita sambil ngejek. Enak banget nih. Itu kan jadi sebel gak sih emosian kita ya? Apalagi makannya pas lagi puasa. Aduh. Digodain. Itu parah sih itu. Parah banget sih. Sabar San. Itu dia makanya nih harus ada cara buat ngontrol emosi biar tetap adem hati kita. Soalnya kalau kita keseringan marah atau kesel, malah bikin puasa kita nggak maksimal, San. Iya bener banget. Jadi buat Isan dan Sobat Level Up yang pengen tahu cara mengelola emosi saat puasa, Iya. langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, mengelola emosi saat berpuasa, terutama di bulan Ramadan, adalah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak orang. Puasa tidak hanya menuntut kita untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga menguji kesabaran dan ketenangan jiwa. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa emosi yang tidak terkelola dapat mempengaruhi kualitas ibadah kita. Salah satu cara yang dianjurkan dalam menghadapi emosi adalah dengan berwudu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dengan berwudu, kita dapat meredakan amarah dan kembali fokus pada ibadah. Selain berwudu, berzikir juga merupakan cara yang efektif untuk menenangkan pikiran. Berzikir mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan membantu menenangkan hati. Saat menghadapi situasi yang memicu emosi, ini menunjukkan bahwa mengingat Allah dapat membawa ketenangan dalam jiwa kita, terutama saat puasa ketika emosi seringkali mudah tersulut. Mengubah posisi tubuh juga menjadi strategi yang baik dalam mengelola emosi. Jika kamu merasa marah saat berdiri, cobalah duduk atau berbaring. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa jika seseorang marah saat berdiri, ia sebaiknya duduk. Jika belum reda, maka berbaringlah. Teknik sederhana ini dapat membantu menurunkan intensitas emosi yang muncul. Selain itu, tarik napas dalam-dalam adalah teknik lain yang sangat berguna. Penelitian menunjukkan bahwa menarik napas dalam-dalam dapat membantu menurunkan detak jantung dan meredakan stres psikologis. Ketika menghadapi situasi yang membuat marah, ambil waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan keluarkan perlahan-lahan. Hal ini akan membantu kamu mendapatkan kembali kendali atas emosi. Berdoa juga merupakan cara yang sangat dianjurkan untuk mengatasi emosi negatif. Dalam situasi sulit, berdoalah kepada Allah agar diberikan ketenangan hati dan kemampuan untuk menahan diri. Doa seperti Allahumma ighfir li zambi wa azib khaiza qalbi dapat membantu meredakan kemarahan dan mendekatkan diri kepadanya. Pada akhirnya penting untuk menjaga pola pikir positif dengan mengingat kebaikan orang lain ketika kita merasa terganggu oleh tindakan mereka. Dengan cara ini kita dapat mencegah diri dari terjebak dalam perasaan negatif dan dapat merusak ibadah puasa kita. Mengelola emosi selama bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan diri dari kemarahan, tetapi juga menciptakan suasana hati yang kondusif untuk ibadah dan refleksi spiritual yang lebih mendalam. Selain itu, emosi negatif sering muncul karena ekspektasi yang tak terpenuhi. Coba ubah cara pandang dengan melihat sisi positif dari setiap situasi. Ramadan adalah waktu untuk berlatih sabar, jadi jadikan setiap tantangan sebagai bagian dari proses. Perbanyak rasa syukur dengan mengingat nikmat yang sudah dimiliki. Saat hati dipenuhi rasa syukur,
emosi negatif akan lebih mudah dikendalikan. Dengan begitu, puasa bisa berjalan lebih ringan dan penuh berkah. Emosi saat puasa memang butuh usaha, tapi hasilnya sangat bermanfaat. Dengan pikiran yang lebih tenang, ibadah jadi lebih khusyuk dan Ramadan terasa lebih bermakna. Jika kita lihat lebih dalam, puasa memiliki manfaat untuk mengendalikan emosi dalam diri. Hal itu karena puasa adalah bulan pelatihan bagi seluruh umat muslim. Pada bulan ini, ada situasi kebersamaan atau social support yang akan membuat individu mampu mengelola emosinya. Masya Allah. Nah, ini kan jadi enak nih ya. Kita jadi tahu tips mengelola emosi saat bulan Ramadan ya, Zar. Bukan bulan Ramadan aja dong, San. Masa di bulan Ramadan aja, tapi kita harus terapkan di kehidupan sehari-hari. Benar. Mau Ramadan atau tidak, tetap harus tahu trik mengelola emosi. Nah, selain emosian ya, puasa juga bikin kita mager gak sih, Jar ya? Sobat Level Up gimana? Pasti setuju dong, kalau puasa itu bikin kita mager nih. Kecuali mendekati waktu berbuka. Itu emang kebiasaan orang-orang gak sih? Iya. Nah, tapi nggak apa-apa kok. Di segmen selanjutnya kita akan membahas tips Gen Z anti mager saat Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Wah, Zar, bentar lagi waktu berbuka nih. Kayaknya kita udah nggak mager lagi gak sih? Paling kita cuma lagi pengen cari tajil aja di luar gitu ya. Kalau enggak, kita bisa nikmatin senja sambil nunggu waktu berbuka gitu. Vibes-nya mantep banget pasti, Zar. Waduh. Tunggu dulu dong, itu namanya mager nggak sih? Cuman itu versi outdoornya aja. Oh, iya. Masa kita cuma nunggu doang nggak ngapa-ngapain, padahal banyak banget kegiatan seru yang bisa kita lakukan, San. Biar puasanya lebih berkah dan nggak gitu-gitu aja. Nah, bener juga nih ya. Tapi apa aja ya kegiatan yang bisa kita lakukan atau bisa kita lebih produktif nih sambil nunggu waktu berbuka nih kira-kira. Jangan-jangan lu juga mau ngajak gua olahraga gak sih biar kita bisa lebih produktif gitu puasanya. Waduh. Tenang, San. Bukan cuma olahraga aja. Banyak cara nih biar kita tetap aktif dan harus kelelahan. Iya. Nah, buat Sobat Level Up yang pengen tahu dan Ihsan yang ingin tahu cara jadi Gen Z anti mager saat Ramadan. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan merupakan waktu yang sangat berharga bagi umat Islam, termasuk Gen Z, yang seringkali terjebak dalam gaya hidup mager atau malas gerak. Di era digital yang serba cepat ini, banyak dari kita lebih memilih menghabiskan waktu dengan gadget dan media sosial, sehingga aktivitas menjadi terbengkalai. Namun, penting untuk mengingat bahwa bulan suci ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan. Dalam konteks ini, menjaga kebugaran fisik selama Ramadan sangatlah penting. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya aktivitas fisik dapat berakibat fatal bagi kesehatan, bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan kelebihan berat badan. Oleh karena itu, generasi Z perlu menyadari pentingnya bergerak meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Salah satu cara untuk tetap aktif adalah dengan mengatur jadwal latihan fisik yang sesuai. Misalnya, olahraga ringan seperti jogging atau yoga yang dapat dilakukan di pagi hari, sebelum sahur atau menjelang berbuka puasa. Selain itu, menjaga pola makanan yang sehat juga sangat penting agar tubuh tetap energik. Mengonsumsi makanan bergizi saat sahur dan berbuka dapat membantu menjaga stamina selama berpuasa. Dalam hal ini, Al-Quran juga mengingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam hal makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Generasi Z juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan konten positif selama bulan Ramadan. Dengan membuat konten dakwah di media sosial, mereka tidak hanya dapat menyebarkan kebaikan, tetapi juga tetap produktif. Aktivitas ini dapat menjadi sarana untuk berbagi ilmu dan inspirasi kepada orang lain, sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk bersantai tanpa tujuan. Selain itu, mengikuti kajian Islami secara online juga bisa menjadi alternatif yang bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan agama serta tetap produktif. Mengubah pola pikir tentang puasa juga sangat penting. Puasa bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya,
ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan ibadah. Dengan demikian, semangat anti mager harus ditanamkan dalam diri setiap individu. Dengan memadukan ibadah puasa dengan aktivitas fisik yang bermanfaat dan produktif, generasi Z tidak hanya akan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh mereka. Bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai kegiatan positif. Masya Allah. Nah, sama video tadi ya, ternyata mager adalah untuk orang-orang yang kurang beruntung ya Zar ya. Bener banget. Jadi bulan Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk melakukan hal-hal baik serta mendapatkan berkah lebih. Jadi Ihsan gak boleh lagi tuh mager-mageran lagi. Nah, biar nggak mager bisa kali diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat ya, seperti ikut kajian atau bagi-bagi takjil bisa juga tuh Zar. Ah iya bener banget itu, bener bisa itu. Gak boleh lagi tuh kita mager-mageran lagi saat puasa. Harus tetap semangat San, biar bisa terus menebar manfaat ke banyak orang. Nah, iya Zar ya. Saking semangatnya nih, nggak kerasa kita sudah di penghujung acara nih Zar. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Ihsan. Wih, buru-buru banget sih. Seperti biasa dong, kalau nggak ditutup dengan kata-kata. Aduh. Dipikir dulu apa udah ada nih? Aduh tunggu. Udah ada. Oh udah ada, Iya. oke. Sobat Level Up yang ingin tahu kata-kata hari ini terupdate. Nah, kita simak kata-kata dari Ihsan. Kata-kata hari ini Ihsan. Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, Lu kok hilang? dikira wartawan. Waduh. Itu kita banget gak sih wartawan? Oke, itu dia Sobat Level Up untuk kata-kata hari ini. Saya Azhar. Dan saya Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up? Gimana puasa hari ini? Masih semangat dong? Kalau Azhar gimana Azhar hari ini? Puasa masih semangat dong ya? Wah semangat sekali, udah mulai terbiasa nih gua tuh berpuasa. Jadi tetap jadi makin bergairah puasanya nih. Nah tapi nih ya, biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah di sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah barusan kita sudah mendengarkan nih ayat suci yang dibacakan oleh Azhar nih. Dikasih tahu dong, tadi itu baca surat apa dan seperti apa sih maknanya? Nah, tadi gua membaca surat Al-Mulk ayat 15. Dan di mana ayat ini Allah menjadikan bumi untuk dimanfaatkan manusia. Dan Allah juga memerintahkan manusia untuk menjelajahinya atau yang biasanya kita sebut dengan traveling.
Nah, ngomongin jalan-jalan ya, gue sering jalan-jalan tapi takut jadi pantun nih. Apa tuh? Soalnya kayak jalan-jalan. Cakep. Nah tapi nih ya, jalan-jalan dunia maya kan kita udah capek banget ya. Daripada jalan kegiatan fisik juga, kita juga udah paling lemes juga nih Jar. Itu gimana sih kira-kira ya? Tapi kalau udah mau buka, lu pasti keluar nih, jadi nggak mager lagi nih. Iya, jadi takjil kan? Dari takjil sih. Kalau nggak jalan-jalan ngabuburit. Itu bisa juga tuh ya. Iya lagi Jar ya. Nah, biar Ihsan dan Sobat Level Up dalam menjalani Ramadan ini bisa lebih bermakna dan gak gitu-gitu aja, nih kita kasih tahu tips berpuasa di era digital. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial bagi umat Islam, di mana mereka berpuasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Namun di era digital saat ini, tantangan dalam menjalankan ibadah puasa semakin kompleks dengan kemudahan akses informasi dan hiburan melalui berbagai platform digital. Banyak orang merasa kesulitan untuk tetap fokus pada ibadah. Gangguan dari notifikasi media sosial dan aplikasi seringkali mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, penting untuk mengingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, puasa itu adalah perisai, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mengingatkan kita bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi kualitas ibadah. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memanfaatkan teknologi secara bijak. Misalnya, aplikasi pengingat waktu sahur dan berbuka dapat membantu kita menjalankan puasa dengan lebih teratur. Selain itu, banyak aplikasi Al-Quran digital yang memungkinkan kita untuk membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci kapan saja, sehingga kita bisa memperdalam pemahaman agama Islam selama bulan Ramadan. Dengan menggunakan teknologi untuk mendukung ibadah, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas spiritual. Namun, penting juga untuk menetapkan batasan dalam penggunaan teknologi. Mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial dan memilih konten yang bermanfaat dapat membantu menjaga fokus kita selama berpuasa. Misalnya, alih-alih scrolling di media sosial, kita bisa mengisi waktu dengan membaca kajian agama atau mendengarkan ceramah yang memperkaya pengetahuan kita tentang Islam. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama puasa adalah mencapai derajat takwa. Dengan demikian, untuk menjalani Ramadan di era digital dengan baik, kita perlu bijak dalam memanfaatkan teknologi, memprioritaskan ibadah, dan menjaga kualitas puasa harus menjadi fokus utama kita. Dengan disiplin dan niat yang tulus, kita dapat meraih keberkahan di bulan suci ini, meskipun di tengah berbagai godaan digital. Semoga pada Ramadan kali ini dapat membawa kedamaian dan keberkahan bagi setiap muslim di seluruh dunia. Masya Allah. Wah ternyata banyak banget ya kegiatan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan kali ini ya. Salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan teknologi secara bijak nih. Kita bisa membaca, bisa mendengarkan ayat-ayat suci sehingga kita bisa memperdalam pemahaman tentang agama. Hanya dalam satu genggaman saja ya. Oh iya, bener sekali. Kita juga harus pintar-pintar memilih informasi agar tidak gampang kepancing emosi. Karena di era sekarang ini tentunya banyak sekali informasi dari yang benar sampai yang nggak benar. Jadi gampang banget tuh kita kepancing emosinya tuh. Kita lagi bulan puasa gini, emosi tuh kayak gampang banget gitu ya. Nah, tapi banyak sekali informasi yang bisa kita pancing atau bisa memancing kita nih. Apalagi kalau kita lagi main game nih, lagi main Mobile Legends, kalah, kemancing emosi, terus jadi kemana-mana gitu efeknya ya. Ada gak sih Jar tips bisa mengelola emosi selama bulan Ramadan kali ini? Wah, tentunya ada dong, San. Buat Ihsan dan Sobat Level Up yang ingin tahu, di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang tips mengelola emosi saat puasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu.